Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai analisis prospektif. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hana Maria Sare, 2018 12 11 067. Dan dua rekan saya, Saya Deliana Arianti, 2019 12 11 015. Saya Fania Audrey, 2019 12 11 029. kami akan mulai mempresentasikan. Yang pertama di sini ada tujuan dari analisis. Tujuan dari analisis ini untuk menjelaskan pentingnya analisis perspektif, menjelaskan proses proyeksi laporan laba rugi, neraca, dan juga laporan arus kas. Lalu selanjutnya membahas dan mengilustrasikan pentingnya analisis sensitivitas, menjelaskan penerapan proses proyeksi dalam penilaian efek ekuitas, lalu membahas konsep penggerak nilai dan pembalikannya pada tingkat keseimbangan jangka panjang. Analisis prospektif ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Lalu analisis prospektif ini merupakan inti dari penilaian efek. Analisis prospektif ini juga berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu, dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan atau apakah perusahaan tersebut memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Perlu dianalisis pula apakah rencana strategis ini kini akan menghasilkan manfaat seperti yang diramalkan oleh manajemen perusahaan. Lalu akhirnya analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Lalu di sini selanjutnya ada proyeksi laporan keuangan. Yang pertama ada proyeksi laporan laba rugi. Di sini proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Lalu analisis yang lebih rincinya ini melibatkan informasi eksternal, contohnya seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan. Karena pembelian pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang bisa dibelanjakan atau personal disposable income, analisis mengikuti sertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan secara pada khususnya. Penjualan eceran pada khususnya. Sebagai contohnya, bila ekonomi membaik, dapat diproyeksikan adanya kenaikan penjualan dibandingkan penjualan tahun lalu. Lalu peta persaingan, apakah jumlah persaingan bertambah atau apakah saingannya yang lebih lemah menghentikan operasinya. Lalu perubahan peta persaingan akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan tersebut maupun kemampuan perusahaan untuk menaikkan harganya. Kedua hal ini akan berdampak pada pertumbuhannya. Lalu yang terakhir ini ada bauran toko baru dan toko lama. Toko baru itu umumnya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan toko yang sudah lama, karena toko baru tersebut dapat meraih pasar yang tidak tertangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang terkini dibandingkan dengan pesaing yang ada. Lalu toko lama ini juga umumnya tumbuh sering seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Karenanya, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Lalu berikutnya di sini kita bisa melihat laporan laba ruginya dari suatu perusahaan. Lalu di sini proses proyeksi laporan laba rugi. Ini langkah-langkahnya itu ada penjualan proyek, kemudian biaya proyek penjualan
pokok penjualan dan juga margin laba kotor menggunakan rata-rata historis sebagai persen dari penjualannya. Lalu proyek S, G, dan A biaya menggunakan rata-rata historis sebagai persen dari penjualan. Lalu beban penyusutan proyek sebagai persentase rata-rata historis awal dari tahun aset yang dapat diusutkan. Lalu kemudian beban bunga proyek sebagai persen dari awal dari tahun utang berbunga menggunakan tarif yang ada. Jika tarif tetap dan diproyeksi, jika variabel beban pajak proyek sebagai rata-rata beban pajak sejarah prapajak penghasilan. Lalu di sini selanjutnya kita juga bisa melihat gambaran dari proyeksi laporan laba rugi. Dapat kita lihat di sini ada laporan laba rugi, lalu total pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban penjualan umum, administrasi, beban penyusutan dan amortisasi, lalu ada beban bunga, laba sebelum pajak, kemudian juga ada beban pajak, laba rugi dari pos luar biasa dan operasi yang dihentikan, serta juga ada laba bersih dan saham yang beredar. Nah, di sini juga terdapat ada asumsi dalam persen, kemudian pertumbuhan penjualan, margin laba kotor, beban penjualan umum dan administrasi. Lalu ada juga beban penyusutan atau aset tetap kotor tahun lalu, beban bunga atau utang jangka panjang, kemudian yang terakhir ada beban pajak atau laba sebelum pajak. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deliana Arianti. Selanjutnya adalah proses proyeksi laporan laba rugi dari target corporation. Yang pertama itu ada penjualan. Penjualannya sebesar $52.204. Hasil dari 46.839 dikali 1.145. Yang kedua ada laba kotor. Laba kotornya sebesar $17.175 dari hasil 52.204 dikali 32,86%. Yang ketiga ada harga pokok penjualan sebesar 35.047 dari hasil 52.204 dikurang 17.157. Yang keempat ada penjualan umum dan administrasi sebesar 11.741 dari hasil 52.204 dikali 22,49%. Yang kelima, penyusutan dan amortisasi sebesar 1.410. Hasil dari 22.272 dikali 6,33%. Yang keenam, ada bunga sebesar $4.938. Yang ketujuh ada laba sebelum pajak sebesar $3.513. Yang ke-8 ada beban pajak sebesar $1.328. Yang ke-9 ada pos luar biasa dan operasi dalam perhentian, itu nggak ada saldonya. Yang ke-10 ada laba bersih sebesar $2.185. Proyeksi neraca merupakan neraca perusahaan dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 mengenai beberapa resiko proyeksi laba rugi perusahaan. Ramalan neraca tahun 2002 meliputi langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah proyeksi aktiva lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Yang kedua, buatlah proyeksi kenaikan aktiva tetap dengan estimasi pengeluaran modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian MD&A di laporan tahunan. Yang ketiga, buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang. Yang keempat, hitunglah bagian lancar hutang jangka panjang atau bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang. Yang kelima, hutang jangka pendek lainnya diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keenam, saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi bagian yang jatuh tempo dari butir 4 di atas. Yang ketujuh, kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu kecuali tampak jelas tren yang lain. Yang ke-8, saham biasa
awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Yang kesembilan, laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih dan dikurang dividen yang diperkirakan. Yang ke-10, pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu kecuali tampak tren yang nyata. Berikut merupakan proses proyeksi dari neraca target corporation. Dilihat dari total asetnya di tahun 2005 sebesar 32.293, di tahun 2004 sebesar 31.416, di tahun 2003 sebesar 28.603. Dari total current liability-nya di tahun 2005 sebesar 8.220, di tahun 2004 sebesar 8.314, dan di tahun 2003 sebesar 7.523. Dan total liabilities and net worth-nya di tahun 2005 sebesar 32.293 dolar, di tahun 2004 sebesar 31.416 dolar, di tahun 2003 sebesar 28.603 dolar. Nah, selanjutnya adalah langkah dari proyeksi neraca target corporation. Yang pertama ada receivables sebesar 5.650 dolar dari sales dibagi dengan receivable turnover. Yang kedua ada inventories sebesar 6.001 dolar dari hasil cost of goods sold dibagi inventory turnover. Ada current asset-nya nggak ada, no change. PPA-nya sebesar 25.629 dolar, accumulated depreciation-nya sebesar 6.822 dolar, net PPE-nya 18.807 dolar, other long-term asset-nya no change, accounts payable-nya sebesar 6.441 dolar dari cost of goods sold dibagi payable turnover. Current portion of long-term debt-nya, amount report in long-term debt footnote as the current maturity for 2006. Yang ke-10, accrued expense-nya sebesar 1.820 dolar, tax payable-nya sebesar 352 dolar, deferred income tax-nya and other liabilities-nya no change, long-term debt-nya 8.283 dolar, ada common stock no change, additional paid in capital no change, and return earning-nya sebesar 13.054 dolar, dan cash-nya amount needed to balance total liability and equity less step 1-7. Dan ini merupakan contoh dari proses proyeksi neraca di tahun 2005 dan 2006. Proyeksi laporan arus kas merupakan disajikan pada tabel di bawah ini. Proyeksi arus kas bersih dari operasi sebesar 3.295 dolar juta mendanai sebagian dari pengeluaran modal sebesar 3.350 juta dolar. Pengurangan hutang jangka panjang sebesar 504 juta dolar dan dividen sebesar 276 juta dolar. Kekurangannya mengakibatkan penurunan kas sebesar 843 dolar. Ini merupakan contoh dari proyeksi laporan arus kas dalam jutaan di estimasi tahun 2000. Laba bersihnya sebesar 2.185 dolar, penyusutan dan amortisasinya 1.410, piutangnya 581, persediaannya 617, utang usahanya 662, beban yang masih harus dibayar sebesar 187, pajak dan lainnya 48, arus kas bersih dari operasi 3.294, pengeluaran modalnya 3.357, arus kas bersih dan investasi 3.357, utang jangka panjangnya 504, dividennya 276, arus kas bersih dari aktivitas pendanaannya 780, perubahan kas awalnya 843, kas awalnya 2.245, kas akhirnya 1.402. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Selanjutnya ada analisis sensitivitas proyeksi
Laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos neraca. Dalam contoh ini digunakan rasio yang terakhir karena operasi perusahaan cukup stabil dan diasumsikan tidak terdapat perubahan besar dalam strategi operasi. Namun asumsi tersebut dapat divariasikan untuk menganalisis dampaknya pada kebutuhan dan pengembalian aktiva dan ekuitas, serta sebagainya. Sebagai contoh, persentase pengeluaran mobil terhadap penjualan perusahaan naik bertahap dari 0,69% 3 tahun yang lalu menjadi 7,93% tahun lalu. Jika diasumsikan kenaikan yang sama di tahun 2002 menjadi 9%, pengeluaran modal akan naik menjadi 3,83 miliar dolar yang memerlukan dana tambahan sebesar 500 juta dolar. Kenaikan yang sama juga dapat berasal dari penurunan perputaran piutang dan perputaran persediaan. Analis seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk menguji skenario terbaik sampai terburuk sebagai tambahan kenaikan yang terjadi. Analisis sensitivitas ini menunjukkan asumsi mana yang memiliki dampak paling besar pada hasil keuangan dan sebagai konsekuensinya, membantu identifikasi area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Berikut contoh beberapa rasio terpilih seperti ada tingkat perputaran piutang usaha, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran utang usaha, tingkat perputaran beban akrual, utang pajak atau beban pajak, total aktiva atau ekuitas pemegang saham, dividen per lembar saham, pengeluaran modal atau capex, pengeluaran modal atau penjualan. Di mana BV merupakan nilai di mana value merupakan nilai buku pada akhir periode sebagai laba sisa periode T plus N dan K-nya sebagai biaya modal atau laba sisa atau residual atau income pada waktu atau T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan pada nilai bawah, yaitu RT sama dengan NT dikurang kali book value dikali T dikurang 1. Proses penilaian memerlukan estimasi laba bersih di masa depan dan nilai buku ekuitas pemegang saham. Model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penjualan. Yang kedua, margin laba bersih. Yang ketiga, perputaran modal kerja bersih. Yang keempat, perputaran aktiva tetap. Yang kelima, leverage keuangan. Dan yang terakhir yaitu biaya modal ekuitas. Yang pertama, penjualan diharapkan tumbuh sebesar 8,9% di tahun 2006 dan 9,1% di tahun 2007. Kemudian menurun pada tingkat pertumbuhan 8%, 7%, dan 6% untuk 3 tahun berikutnya. Periode 5 tahun ini merupakan horizon peramalan atau forecast horizon. Periode waktu di mana kita memiliki kekayaan tertinggi atas estimasi kita pada penjualan. Lalu diasumsikan terus tumbuh pada tingkat inflasi jangka panjang sekitar 3,5%. Yang kedua, margin laba bersih diharapkan naik menjadi 9,2% dan 9,4% selama 2 tahun berikutnya dan kemudian bertahan pada persentase tersebut. Yang ketiga, tingkat perputaran kerja bersih diharapkan tetap pada tingkat 11.8271. Yang keempat, tingkat perputaran aktiva tetap diharapkan tetap pada tingkat 1,9878 kali. Yang kelima, leverage keuangan juga diharapkan konstan pada tingkat sekarang 2,5186 kali. Yang keenam, biaya modal ekuitas diperkirakan sebesar 12,5% atau biaya modal ekuitas ditentukan oleh capital asset pricing model.
Selanjutnya ada tren pergerakan nilai. Model laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai book X. Pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba sisa atau residual income yang disingkat RI yang diperkirakan, di mana RIT sama dengan NRT dikurangi K dikali book value T dikurang 1. Laba sisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, itu di mana return on equity sama dengan NIT dibagi book value T dikurang 1. Bentuk ini menekankan kenyataan bahwa harga saham berubah bila return on equity tidak sama dengan NK. Dalam keseimbangan tekanan, kompetisi akan mendorong tingkat pengembalian atau return on equity mendekati biaya atau K sehingga laba abnormal akan hilang. Dengan demikian, estimasi harga saham adalah sebesar proyeksi pengembalian ROE pada nilai jangka panjangnya bagi perusahaan dan industri tertentu. Ini ada contoh tren penggerak nilai pembalikan ROE. Dan ini ada contoh gambarnya. Lalu ada pembalikan margin laba bersih dan ada contoh gambarnya juga. Sekian dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.